Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Pak, ibu pulang dulu ya, udah ngantuk soalnya. Pamit seorang istri yang bernama Bu Hesti kepada suaminya Pak Gito. Sepasang suami istri yang jualan mendoan di warungnya yang sederhana. Mereka berjualan sampai malam hari. Usahanya itu sudah dirintis semenjak mereka berdua baru menikah. Lokasinya juga strategis sekali karena berada di pinggir jalan. Kala itu waktu sudah menunjukkan pukul 23:25 dan istrinya beranjak untuk pulang terlebih dahulu ke rumah. Dan Pak Gito sendirian di warung karena masih ada beberapa pembeli di warungnya. Mereka memiliki satu anak yang sudah sekolah kelas 1 SMK. Anaknya laki-laki, namanya Alif, dan tak jarang kalau misal hari libur, Alif juga terkadang membantu bapaknya di warung sampai larut malam. Warungnya itu biasanya tutup jam 12 malam kurang, tapi kalau misal lagi rame, bisa sampai jam 1 dini hari, apalagi pas menjelang malam minggu. Mereka ini keluarga yang sederhana, tidak kurang dan juga tidak lebih. Kala itu, Bu Hesti yang sudah sampai rumah langsung bebersih dan kemudian rehat untuk tidur. Sedangkan Alif sudah tidur lebih dulu karena besok dia harus berangkat sekolah. Dan tepat pukul 12 malam lebih 15 menit, Pak Gito baru saja tiba di rumah dan dia pun hanya mencuci muka dan kaki lalu beranjak untuk tidur menyusul istrinya. Esok paginya, Bu Hesti bangun pagi-pagi sekali. Dia berniat pergi ke pasar pagi-pagi untuk membeli tempe di lapak langganannya. Bu Hesti ini pergi ke pasar sendiri naik motor karena dia tidak tega untuk membangunkan suaminya yang masih kelihatan lelah itu. Namun terkadang juga Pak Gito nganter Bu Hesti ke pasar pagi-pagi kalau misal malamnya nggak pulang sampai larut. Namun karena semalam dia pulang sampai larut, akhirnya Bu Hesti pun pergi ke pasar sendirian. Setibanya di pasar, dia langsung membayar pesanannya seperti biasa. Dan tidak lupa saat itu juga Bu Hesti membeli cabai, bawang, kecap, dan juga saus yang di rumah stoknya hampir habis kala itu. Dan setelah selesai berbelanja, Bu Hesti pun segera kembali ke rumah dengan cepat. Hingga sesampainya di rumah, dia mendapati Alif sudah terbangun dan sedang siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Ibu dari pasar ya? Iya nak. Kok gak sama bapak bu? Bapak kamu masih tidur pulas banget, kayaknya lagi kecapean. Emangnya semalam ibu sama bapak pulang jam berapa? Ibu semalam pulang duluan nak, 10:30. Terus bapak kamu pulang gak tahu jam berapa, soalnya ibu sudah tidur duluan. Kalau gitu ibu buatkan sarapan dulu ya buat kamu. Saat itu dengan segera Bu Hesti langsung masak untuk sarapan mereka. Sedangkan Pak Gito masih tertidur dan biasanya dia akan bangun nanti pukul 8. Karena memang mereka buka warungnya itu sorean sekitar jam 4 sore. Jadi kalau pagi mereka biasanya rehat sambil siapin dagangan untuk nanti sore. Usai sarapan, Ali pun kemudian pamit untuk berangkat ke sekolah. Ya udah bu, aku berangkat sekolah dulu ya. Iya nak, hati-hati ya di jalan. Singkat cerita, hingga suatu hari di Jalan Raya Pantura di depan warung mereka mengalami perbaikan jalan sehingga akses kendaraan yang lewat pun dialihkan ke jalan sebelah. Kini warung mereka yang dulunya sering ada kendaraan-kendaraan yang mampir sekedar untuk makan atau rehat, akhirnya nggak ada lagi yang datang. Palingan hanya orang-orang sekitaran situ saja yang beli, dan itu pun tidak seramai seperti biasanya. Bahkan semenjak itu, Bu Hesti dan Pak Gito sering tutup warung lebih awal, yakni sekitar jam 9 malam. Hingga setibanya di rumah, Bu Hesti dan Pak Gito rehat di depan televisi, sedangkan Alif sedang belajar di kamar dan nantinya akan lanjut tidur. Malam itu,
Bu Hesti mengeluh kepada Pak Gito karena gak mungkin perbaikan jalan itu akan selesai dengan cepat. Mereka bisa saja rugi kalau terus begini. Pak, gimana ini nanti kita ke depannya? Soalnya itu pasti perbaikan jalan gak akan langsung cepet jadi, Pak. Iya sih Bu, tapi ya kita harus bagaimana? Kalau begini terus nanti kita malah rugi, Pak. Bapak juga bingung Bu. Nanti kita cari solusinya lah. Lebih baik kita sekarang istirahat dulu saja. Pak Gito menyuruh istrinya untuk rehat lebih dulu agar dia bisa tenang dan mungkin besok harus libur dulu warungnya. Malam itu, Pak Gito yang jarang ngumpul-ngumpul sama warga karena sibuk di warung, akhirnya dia memutuskan untuk datang ke pos ronda malam itu. Pos rondanya itu tidak terlalu jauh dari rumahnya, dan setibanya di sana, Pak Gito langsung menyapa temannya yang kebanyakan lebih tua darinya, sedang duduk-dudukan di pos ronda. Mereka biasanya ngopi sambil main kartu, namun tidak judi, hanya sekedar penghilang rasa ngantuk dan rasa bosan saja. Kala itu bapak-bapak menyambut Pak Gito dengan ramah dan menanyakan kenapa jarang sekali kumpul. Pak Gito pun bilang kalau belum ada waktu selama ini, makanya jarang bisa ikut kumpul. Pak Gito sini ngumpul, baru kelihatan aja nih. Iya Pak, saya kan jualan terus Pak. Lah terus ini kenapa nggak jualan Pak? Libur Pak, lagi sepi. Loh, emangnya ada apa Pak? Kan biasanya warungnya selalu rame. Lah emangnya bapak-bapak nggak tahu kalau jalan raya sedang ada perbaikan? Apa iya? Sejak kapan? Soalnya saya nggak pernah lewat sana. Ya kira-kira sudah seminggu lebih Pak. Makanya warung saya jadi sepi. Soalnya akses jalannya susah. Dapat untung pun nggak kayak seperti biasanya Pak. Kemudian ada salah satu bapak-bapak yang tiba-tiba memberikan usulan kepada Pak Gito. Saran saya sih Pak Gito mending pindah ke tempat lain dulu aja. Sampai perbaikan jalannya itu sudah selesai. Siapa tahu di tempat lain bisa ramai lagi Pak. Wah, bener juga itu Pak. Ya udah Pak, nanti saya akan coba bicarakan dulu sama istri saya. Pak Gito yang mendengar usulan itu langsung tiba-tiba seperti mendapatkan harapan. Dan dia pun mengiyakan usulan temannya itu. Kemudian nanti akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan istrinya. Dan saat sedang asik-asiknya main kartu, datanglah seorang bapak-bapak dengan raut wajah yang kelihatan sangat serius sekali. Dia langsung ikut nimbrung di kumpulan dan langsung cerita. Katanya dia mendapatkan info dari desa tetangga kalau di sana warganya sering kehilangan uang secara misterius. Si bapak itu bercerita sangat semangat sekali, seakan-akan dia sendiri yang mengalaminya. Padahal dia juga hanya dengar dari orang-orang desa itu yang kebetulan cerita soal cerita tersebut. Bapak-bapak, saya ada informasi terbaru nih. Informasi apa Pak? Tanya Pak Gito. Katanya di desa sebelah warganya sering kehilangan uang. Para bapak-bapak tersebut yang mendengar cerita dari bapak itu langsung menimpali dan menduga kalau ada yang memelihara tuyul di sana, jadi uang pada hilang secara misterius. Jangan-jangan ada yang melihara tuyul kali di sana. Wah, bisa jadi tuh Pak. Banyak kasus seperti itu juga di zaman sekarang. Namun tak berselang lama, si bapak tadi yang cerita malah langsung ikutan nimbrung main kartu dan melupakan kejadian tadi, seolah-olah dirinya tidak pernah membahasnya. Sungguh unik sekali. Berbeda dengan Pak Gito, yang saat itu dia malah kepikiran setelah mendengar cerita itu. Apa ya ada yang pelihara tuyul di desa sebelah? Saat itu dia sempat terdiam dan melamun sembari memikirkan hal itu, sementara bapak-bapak yang lain sedang asik main kartunya. Hingga waktu tak terasa sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Kopi dan camilan juga sudah pada ludes. Pak Gito lalu pamit karena sudah capek banget. Bapak-bapak, saya pulang duluan ya. Nantilah Pak, baru juga ngumpul sebentar. Besok lagi Pak, saya capek banget nih. Ya udah kalau gitu Pak, hati-hati ya. Saat itu Pak Gito pulang sendirian berjalan kaki menuju ke rumah.
Di perjalanan pulangnya itu, Pak Gito tidak sengaja melihat ada sekelebat bayangan anak kecil yang ada di sekitarnya. Dia heran kenapa jam segini masih ada anak yang main di luar rumah. Ngapain coba? Namun Pak Gito tidak memikirkan hal itu. Dia pun segera beranjak untuk pulang ke rumah. Jalanan yang ia lewati sangat sepi dan gelap. Dan saat itu juga, Pak Gito tiba-tiba saja merinding ketika ada hembusan angin yang melewati dirinya. Dia pun segera mempercepat langkah kakinya untuk sampai ke rumah. Dan beberapa saat kemudian, Pak Gito pun akhirnya sampai juga di rumah. Dia langsung tidur karena sudah merasa capek. Keesokan harinya, Bu Hesti dan Pak Gito sarapan bareng, sedangkan si Alif sudah beranjak pergi ke sekolah. Pak Gito langsung bilang soal saran temannya semalam yang katanya untuk mencoba jualan di tempat lain dulu. Bu, semalam kan Bapak ngumpul di pos ronda. Terus Bapak-bapak nyaranin kalau kita mending pindah cari tempat jualan aja dulu, Bu, untuk sementara sambil nunggu perbaikan jalan itu selesai. Iya, itu ide bagus, Pak. Daripada kalau kita di sana, nanti kita malah jadi buntung. Kalau gitu, abis ini kita langsung cari lokasinya aja, Pak. Jangan lama-lama nutup warungnya. Nanti kita nggak dapat pemasukan, Pak. Bu Hesti pun tidak masalah atas ide itu. Dan hari itu juga mereka segera pergi bareng cari lokasi yang kira-kira cocok dan strategis. Mereka pergi ke pasar dan saat itu mereka menemukan sebuah kios di pasar yang sedang disewakan. Biaya sewa per bulannya hanya Rp400.000. Akhirnya mereka pun ambil kios itu dan mencoba dagang di situ nantinya. Pasar itu letaknya berada di desa sebelah, jadi lumayan jauh dari letak warung lamanya. Mungkin mereka juga harus mencari pelanggan baru di situ. Singkat cerita, esok harinya, waktu sore hari, Bu Hesti dan Pak Gito mulai buka lapak barunya dan langsung menyiapkan semua. 1-2 orang berdatangan mampir beli dagangannya, tapi tidak seramai di warung lamanya. Hingga sampai malam hari sekitar jam 9 malam, mereka harus tutup. Dagangannya masih banyak, bahkan keuntungan yang mereka hari itu dapat gak sampai 100.000. Awalnya mereka masih optimis, mungkin esok hari bisa dapat lebih dari itu. Namun kenyataannya tidak sesuai harapan. Hari esok dan seterusnya, kios mereka yang baru selalu saja sepi dan mereka bisa dibilang rugi kala itu. Bahkan mereka selalu tutup lebih awal karena memang daerah itu waktu malam sepi sekali. Jarang sekali ada orang yang lewat di sana. Hingga setibanya di rumah, Bu Hesti ngeluh sama Pak Gito. Kalau begini terus bukannya untung malah jadi buntu. Bahkan rencana mereka yang pengen renov rumah dan juga warungnya jadi tertunda. Bahkan kebutuhan juga mulai semakin banyak. Belum lagi SPP untuk Alif dan keperluan lainnya. Pak, ini gimana? Kalau dagangan kita sepi terus, kita bukannya untung malah buntung, Pak. Rencana kita mau renov rumah sama warung juga nggak jadi. Iya, Bu. Bapak juga pusing. Apalagi uang simpanan kita tinggal sedikit untuk sewa kios dan tambahan modal karena kita rugi. Lah terus kita harus gimana, Pak? Kebutuhan juga semakin banyak. Alif juga harus bayar SPP, Pak. Pak Gito juga bingung karena ternyata usulan saran dari temannya itu setelah dicoba tidak sesuai dengan harapan. Bahkan pembangunan di jalan warung lamanya itu masih belum selesai juga. Dan malam itu pun Pak Gito memilih duduk di depan teras rumahnya. Sementara Bu Hesti lebih memilih untuk tidur lebih dulu. Saat sedang melamun, Pak Gito tiba-tiba teringat cerita temannya dulu yang katanya di desa sebelah sering kehilangan uang. Dia pun penasaran soal itu, yang katanya ada orang yang pelihara tuyul di desa sebelah. Pak Gito pun bergumam kalau misal dia pelihara tuyul, apakah nanti juga lumayan? Hitung-hitung sampingan jualan. Apa aku pelihara tuyul aja kali ya? Kan lumayan bisa buat uang sampingan tambahan. Akhirnya saat itu Pak Gito memilih pergi ke pos ronda. Dia berniat bertanya pada si bapak itu soal siapa saja yang dicurigai telah memelihara tuyul di desa sebelah. Setibanya di pos ronda, beruntung bapak-bapak yang dicarinya itu ada di sana. Dia pun langsung bertanya,
Pak, kira-kira Bapak tahu nggak yang di desa sebelah tuh siapa yang dicurigai telah memelihara tuyul? Katanya sih ada 3 orang yang dicurigai di desa itu. Namanya Ali, Pak Neman dan juga Pak Yudi. Kok bisa dicurigai, Pak? Iya, soalnya mereka itu tadinya orang biasa saja, tapi sekarang jadi kayak mendadak dalam waktu dekat lagi. Pak Gito pun hanya mangguk-mangguk paham. Kemudian dia lanjut main kartu sama bapak-bapak yang lain. Namun di dalam hatinya, Pak Gito berniat untuk mendatangi desa itu besok dan memastikan kira-kira siapa yang telah pelihara tuyul. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Gito pun milih libur dagang terlebih dahulu dan pergi menuju ke desa sebelah yang ada rumor itu. Dia mengendarai motornya menuju ke desa itu. Dan sesamanya di sana, Pak Gito langsung menanyakan pada warga sekitar soal 3 rumah yang namanya telah disebutkan bapak-bapak semalam. Kemudian dia pun mengamati rumah yang sudah ditunjukkan oleh warga tersebut. Dan intuisi Pak Gito sangat yakin kalau rumah orang kedua yang tidak terlalu mewah adalah orang yang dicarinya. Saat itu Pak Gito merasakan hawa yang berbeda dari rumah itu. Dia pun mantap dan menyambangi rumah itu, lalu memencet bel rumah tersebut. Hingga beberapa saat kemudian muncullah seorang bapak-bapak yang seumuran dengannya. Namanya Pak Neman. Pak Neman langsung bingung saat Pak Gito datang karena dia tidak kenal siapa dia. Dan tiba-tiba saja datang ke rumahnya tanpa adanya janjian. Maaf, Bapak siapa ya? Ada perlu apa? Sebelumnya kenalin Pak, saya Pak Gito. Saya datang ke sini mau silaturahmi sama Bapak. Oh iya Pak, saya Neman. Kalau gitu ayo masuk saja dulu Pak. Saat itu Pak Gito pun langsung masuk ke dalam rumah untuk bertamu. Dan sekedar basa-basi, Pak Gito pun memperkenalkan dirinya bahwa dia berjualan di pasar yang ada di dekat desa ini. Kebetulan saya jualan tempe mendoan di pasar dekat desa ini Pak, ujar Pak Gito. Tapi sekarang lagi sepi Pak. Sebenarnya saya jualan di desa saya sendiri, tepatnya di pinggir jalan raya. Tapi karena sekarang sedang ada perbaikan, warung saya jadi sepi pembeli. Oh, makanya pindah tempat ya Pak? Tanya Pak Neman. Iya Pak, tapi di sini juga sepi. Dan setelah berbasa-basi lumayan lama, Pak Gito ini mengajukan pertanyaan pada Pak Neman dengan mimik wajah yang serius. Maaf Pak, sebelumnya kalau saya lancang, saya mau tanya sama Bapak apa boleh? Silakan Pak, mau nanya apa? Apakah Bapak selama ini memelihara tuyul? Tanyanya dengan berbisik. Kala itu, Pak Gito hanya bertaruh menebaknya dan berbohong kalau dia bisa melihat tuyul. Hal itu dilakukan untuk menakuti Pak Neman. Dan jika taruhannya Pak Gito benar, maka Pak Neman akan mengakui. Namun jika tidak, mungkin dia akan mengalami masalah karena telah menuduh Pak Neman yang tidak-tidak. Jujur saja Pak, saya bisa melihat tuyul itu soalnya di rumah ini. Respon Pak Neman yang mendengar pertanyaan itu langsung terkejut. Dia panik saat Pak Gito bilang dia bisa melihat tuyul padahal sebenarnya dia sedang berbohong. Pak Neman pun kemudian akhirnya jujur dan memberitahukan semuanya. Tapi dengan syarat Pak Gito jangan sebarin hal itu pada siapapun. Iya Pak, saya mau jujur. Tapi Bapak janji ya, jangan bilang sama siapa-siapa. Iya Pak, saya janji. Iya Pak, bener. Memang selama ini saya telah pelihara tuyul. Sungguh beruntung banget Pak Gito karena tebakannya itu benar. Kemudian dia malah meminta kepada Pak Neman untuk bantu caranya gimana untuk bisa pelihara tuyul. Saya janji tidak akan memberitahukan kepada siapapun Pak. Tapi Bapak mau ngasih tahu saya kan gimana caranya melihara tuyul itu? Sontak Pak Neman pun terkejut mendengar Pak Gito berucap seperti itu. Dan dia pun akhirnya lega, memberitahukan semuanya tanpa rasa takut lagi, karena Pak Gito malah tertarik untuk pelihara tuyul. Bapak yakin mau pelihara tuyul? Saya yakin Pak, saya sudah buntu tidak ada modal lagi untuk usaha, dan kebutuhan juga semakin banyak. Saya pengen kaya dan punya uang banyak Pak, jawab Pak Gito.
Kalau begitu, nanti sore kita langsung pergi ke sana, Pak. Nanti akan saya antarkan. Baik, Pak. Makasih ya. Lalu saat itu mereka langsung menikmati hidangan yang sudah dihidangkan di atas meja sambil ngobrol-ngobrol. Sore harinya, Pak Neman mengajak Pak Gito untuk datang langsung saja ke dukun tempat Pak Neman order tuyul itu. Mereka pergi dengan menggunakan motor milik Pak Gito agar tidak terlihat mencurigakan oleh warga. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai juga di rumah dukun itu. Letaknya tidak terlalu jauh dari desanya Pak Neman. Rumahnya dukun itu ada di desa lain. Rumahnya berada di pojok desa dan dikelilingi dengan pohon-pohon yang lebat. Rumahnya itu terkesan mistis dan tua banget sehingga terlihat menyeramkan. Pak Neman dan Pak Gito langsung menyambangi rumah itu. Hingga sesaat kemudian, Mbak Joyo pun keluar dan menemui mereka. Lalu mereka langsung diajak masuk ke dalam. Setelahnya Pak Gito langsung menjelaskan kepada Mbak Joyo kalau dia ingin memelihara tuyul seperti Pak Neman. Jadi gini Mbah, saya datang ke sini mau memelihara tuyul sama seperti yang dilakukan oleh Pak Neman, Mbah. Mbah Joyo pun kemudian menyampaikan syaratnya serta beberapa resiko yang nanti akan ditanggungnya. Ada beberapa syarat dan juga ritual yang harus kamu penuhi terlebih dahulu. Kamu harus membayar mahar sebesar 20 juta dan nanti istrimu yang harus menyusui tuyul itu. Apakah kamu sanggup dengan semua resiko itu? Iya Mbah, saya sanggup. Pak Gito yang sudah kalang kabut dan ingin segera cepat kaya dan juga banyak uang, dia pun mengiyakan ucapan dari Mbak Joyo. Dan malam harinya, Mbak Joyo melakukan ritualnya dan memanggil tuyul yang akan diorder oleh Pak Gito. Mbak Joyo merapalkan mantranya dengan mulut yang terus berkomat-kamit di depan asap yang telah mengepul. Beberapa saat kemudian, hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual, membuat Pak Gito merinding ketakutan, tapi tidak dengan Pak Neman yang sudah terbiasa. Hingga sesaat kemudian Pak Gito melihat ada sebuah asap hijau tipis yang berhenti di sampingnya Mbak Joyo. Terlihat sosok tuyul dengan telinga panjang, kedua mata merah menyala serta menggunakan popok saja. Sontak Pak Gito langsung terperanjat karena baru pertama kalinya dia melihat sosok tuyul itu. Saat itu juga Mbak Joyo melakukan perjanjian darah dengan tuyul itu. Jarinya Pak Gito diceplus dengan jarum tajam dan mengeluarkan sedikit darah. Lalu darah itu diusapkan pada kalung jimat kain hitam yang dibacakan mantra oleh Mbak Joyo. Kemudian usai ritual selesai, Mbak Joyo memberikan kalung itu dan menyuruh Pak Gito untuk terus memakainya. Dan nanti jika ingin memanggil atau menyuruh tuyulnya beraksi, dia harus membaca mantranya terlebih dahulu. Dan saat itu juga Mbak Joyo langsung memberikan mantranya kepada Pak Gito. Ini mantranya. Nanti kau baca saat kau akan menyuruh tuyul itu untuk beraksi. Baik Mbah, saya mengerti. Dan nanti setiap seminggu sekali, tuyul itu pasti akan menyusu ke istrimu. Iya Mbah, akan saya ingat semua itu. Mbah Joyo juga menekankan kepada Pak Gito agar jangan sampai Pak Gito melanggar perjanjiannya karena itu bisa berakibat fatal untuknya. Dan ingat, kamu jangan sampai melanggar. Karena kalau kamu sampai melanggar, resiko yang akan kau hadapi akan sangat fatal sekali. Baik Mbah. Saat itu pun Pak Gito segera membayar maharnya dengan uang simpanan yang untuk merenovasi rumahnya dan minjam uang dari Pak Neman. Nanti kalau sudah sukses banyak uangnya, dia akan mengembalikan uang pinjamannya itu. Mereka pun segera pulang. Saat itu Pak Gito mengantarkan Pak Neman terlebih dahulu ke rumahnya karena saat itu mereka naik motornya Pak Gito. Saat itu Pak Gito tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Neman yang sudah mau mengantarkan ke dukun dan meminjamkan uang kepadanya. Pak, saya terima kasih banyak ya Pak. Bapak sudah mau bantu saya, mau mengantarkan saya dan juga meminjamkan uang. Iya Pak, sama-sama. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Pak. Iya Pak, hati-hati di jalan. Saat itu segera Pak Gito pun pulang ke rumah ketika waktu sudah menjelang subuh.
Dan pagi harinya, Bu Hesti menanyakan kenapa semalam Pak Gito tidak pulang. Dia pun beralasan sedang menginap di rumah temannya. Bapak dari mana, Pak? Anu Bu, Bapak semalam nginep di rumah teman Bapak. Ngapain, Pak? Iya main aja Bu, biasa ngobrol-ngobrol. Kemudian mereka pun melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan malam harinya, Pak Gito melakukan aksinya. Dia masuk ke kamar gudang yang sudah disiapkan untuk tempat ritualnya. Saat itu Pak Gito sudah menyiapkan beberapa kemenyan dan juga sesajen di dalam gudang itu. Tengah malam Pak Gito pun mulai merapalkan mantra yang sudah diberikan oleh Mbak Joyo untuk memanggil tuyul itu. Dia berkomat-kamit membacakan mantranya di depan kemenyan yang telah berasap. Dan sesaat kemudian, hembusan angin masuk ke dalam ruangan itu. Pak Gito pun mulai merinding karena dia akan berkomunikasi langsung dengan sosok tuyul itu. Setelahnya sosok tuyul yang menyeramkan itu pun muncul di hadapannya dan mulai berbicara padanya. Dan saat itu juga, Pak Gito langsung menyuruh tuyulnya untuk mencuri uang di desanya. Sesaat kemudian sosok tuyul itu pun langsung pergi melakukan aksinya, sedangkan Pak Gito tetap di tempat menunggu uang yang dicuri tuyul itu terkumpul di penampan yang sudah disiapkan. Hingga beberapa saat kemudian setelah Pak Gito menunggu cukup lama, dia melihat di penampannya itu sungguh di luar ekspektasi karena penampan yang diletakkan di hadapannya itu tiba-tiba saja penuh dengan uang dan juga perhiasan. Dan usai melakukan aksinya itu, tuyul itu pun muncul di hadapan Pak Gito dan dia meminta bayaran, yaitu dengan menyusu kepada istrinya Pak Gito. Akhirnya Pak Gito pun mengiyakan dan menyuruhnya untuk mendatangi Bu Hesti yang sedang tertidur tanpa sadar. Kemudian sosok tuyul itu mulai menyusu kepada Bu Hesti. Bu Hesti hanya merasakan sakit namun tidak sampai terbangun. Namun ternyata yang disedot bukan susu, melainkan darahnya Bu Hesti. Singkat cerita, pagi harinya Bu Hesti pun terbangun. Dia merasakan tubuhnya lemas. Dia merasa dirinya kurang darah. Saat bangun Bu Hesti langsung pusing keliengan dan berkunang-kunang matanya. Pak Gito yang melihat saat itu pura-pura langsung sigap dan segera membelikan obat tambah darah. Serta saat itu Pak Gito juga membelikan sate kambing supaya Bu Hesti cepat pulih. Dan menyuruh Bu Hesti untuk istirahat saja di rumah, tidak perlu bantu jualan lagi. Ibu kenapa Bu? Tanya Pak Gito pura-pura. Gak tahu ini Pak, kepala ibu pusing banget, mata ibu juga kunang-kunang. Kayaknya ibu kurang darah Pak. Kalau gitu Bapak ke apotek dulu ya Bu, beli obat penambah darah, sama sekalian beli sate kambing juga. Iya Pak. Segera saat itu Pak Gito langsung pergi menuju ke apotek dan ke penjual sate kambing. Sementara saat itu Alif sudah berangkat sekolah, jadi dia tidak tahu kalau ibunya sedang sakit. Beberapa saat kemudian Pak Gito pun akhirnya pulang dan dia langsung memberikan sate kambing untuk lauk dan juga obat penambah darah. Ini Bu, dimakan dan nanti obatnya diminum ya. Nanti habis ini ibu istirahat saja, gak usah bantuin Bapak jualan. Iya Pak, tapi Bapak gak apa-apa kan sendirian? Iya gak apa-apa Bu. Akhirnya mulai saat itu Pak Gito pun jualan sendiri. Meskipun hasilnya sepi, dia hanya menutupi agar Bu Hesti tidak curiga. Dia selalu bilang kepada Bu Hesti kalau dagangannya itu selalu ramai, padahal tidak. Dia juga hanya berbelanja tempe dikit doang. Singkat cerita, kejadian seperti malam itu sudah berkali-kali Pak Gito lakukan. Dan kini keadaan tubuh Bu Hesti nampak lemas dan kurus serta pucat seperti tidak ada darah di tubuhnya. Bu Hesti juga terus merasakan sakit pada bagian payudaranya yang ada bekas lebam. Hingga suatu ketika, Bu Hesti merasa curiga kepada Pak Gito. Kenapa sekarang dagangannya itu laris terus katanya. Padahal dia setiap malamnya selalu menyuruh tuyulnya itu untuk mencuri uang milik warga. Dan itulah yang membuat hartanya jadi banyak. Dan sebagai bayarannya, tuyul itu akan menyedot darah istrinya. Sehingga Pak Gito sering sekali nyuruh Bu Hesti untuk selalu minum obat penambah darah dan juga sering makan sate kambing.
Sungguh Pak Gito tega banget menjadikan istrinya untuk menambah kekayaannya. Kenapa payudaraku sakit gini ya? Gumam Bu Hesti heran pada dirinya sendiri. Dan pagi itu, Bu Hesti mencoba menanyakan kepada Pak Gito soal dagangannya. Pak, gimana dagangan kita di pasar? Laris apa tidak? Udah Ibu tenang aja, selalu laris kok Bu. Syukurlah kalau gitu. Oh iya Pak, ini kok payudara Ibu akhir-akhir ini selalu sakit ya Pak, dan bahkan ada lebamnya. Ibu juga merasa selalu pusing Pak. Loh kan sudah dibelikan obat terus sama Bapak Bu. Nanti juga Ibu gak pusing lagi kok, tenang aja. Lalu saat itu Pak Gito malah pergi meninggalkan Bu Hesti dan lanjut tidur ke kamar karena masih ngantuk. Hingga suatu hari, Alif yang juga curiga atas sakit yang dialami oleh ibunya itu, dia malam-malam sengaja tidak tidur. Saat itu, Alif berjalan menuju ke dapur, hendak ambil air minum. Dia tiba-tiba saja melihat bayangan anak kecil keluyuran di dalam rumahnya. Dia pun sontak terkejut serta merinding. Dia ketakutan, akhirnya segera kembali ke kamarnya. Malam itu ternyata Pak Gito sedang melakukan ritual di dalam gudang dengan pintu yang dikunci. Dan saat itu Alif langsung masuk ke dalam kamarnya dan menenggelamkan tubuhnya di balik selimut karena merinding ketakutan melihat bayangan anak kecil tadi. Seperti biasanya, malam itu Pak Gito menyuruh tuyul peliharaannya untuk mencuri uang ke warga desanya. Di rumahnya Pak Gito sekarang jadi mendapatkan sekali banyak gangguan karena dia sudah melakukan pesugihan. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Pak Gito akhirnya bisa merenovasi rumahnya. Bu Hesti pun senang karena akhirnya rencana mereka bisa merenov rumah telah terrealisasi. Bu Hesti pun mencoba tidak curiga karena katanya Pak Gito dagangannya selalu laris. Jadi menurutnya dari uang dagangannya itulah dia bisa merenovasi rumahnya. Namun di sisi lain, Bu Hesti selalu merasakan kesakitan dan dia sangat kurus sekali tubuhnya dan juga wajahnya pucat. Malam harinya, saat Bu Hesti hendak ke dapur mengambil air minum, saat itu Pak Gito sudah tertidur dan saat di dapur, dia dikejutkan dengan bayangan anak kecil yang melintas berlarian di dapur. Sontak Bu Hesti pun terperanjat. Hingga sesaat kemudian Bu Hesti merinding ada hembusan angin yang masuk ke dapur. Kemudian tiba-tiba Bu Hesti dikagetkan dengan kemunculan sosok tuyul yang sangat menyeramkan sekali, berdiri tepat di depannya Bu Hesti. Sontak Bu Hesti pun langsung lemas sekali tubuhnya hingga akhirnya dia jatuh pingsan. Keesokan paginya, Alif yang hendak mandi, dia terkejut ketika mendapati ibunya sudah terkapar di lantai dapurnya. Dan saat itu Alif teriak-teriak manggil bapaknya yang sedang tertidur. Sesaat kemudian Pak Gito pun bangun dan mencoba untuk mengangkat Bu Hesti ke dalam kamar dengan dibantu oleh Alif. Setelahnya Alif mencoba untuk membangunkan ibunya yang masih belum sadar. Beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Hesti pun sadar dari pingsannya dan segera Alif memberikan air putih untuk ibunya. Ini Bu, diminum dulu. Perlahan Bu Hesti pun menegak air putih yang diambilkan oleh Alif. Saat itu Bu Hesti menanyakan keberadaannya Pak Gito karena kala dia sadar Pak Gito tidak ada di rumah. Bapakmu mana nak? Bapak lagi ke pasar Bu tadi katanya. Beberapa saat kemudian Pak Gito pun pulang. Dia habis belanja tempe dan juga sekalian beli obat penambah darah serta sate kambing. Ini Bu, Bapak belikan sate kambing sama obat penambah darah. Pak, masa ya Ibu harus minum penambah darah sama makan sate kambing terus? Ibu katanya mau sembuh. Kalau mau sembuh ya harus nurut Bu. Bu Hesti yang masih terlihat lemas mendengar ucapan suaminya itu hanya bisa menghela napas panjang. Malam harinya, Alif sedang mengerjakan PR sekolahnya di dalam kamar. Karena tugasnya banyak, dia pun sampai lembur malam itu. Sementara Pak Gito tumben jam 10 malam dia belum pulang. Dan saat itu Bu Hesti yang masih sakit sudah tidur lebih dulu. Tiba-tiba saja Alif dikejutkan dengan sekelebat bayangan putih yang melintas. Sontak dia pun terperanjat dan menoleh ke arah bayangan itu.
Seketika dia pun langsung merinding. Di saat yang bersamaan itu, dia mendengar ada suara anak kecil yang sedang ketawa. Suaranya jelas sekali. Kejadian itu pun membuat Alif jadi tidak fokus dan tidak tenang dalam belajar. Tiba-tiba saja miniatur yang diletakkan di dalam kamarnya itu jatuh sendiri. Sontak Alif langsung terkejut dan menoleh ke arah miniatur yang jatuh itu. Astagfirullahaladzim, kok bisa jatuh sendiri? Beberapa saat kemudian, Alif dikejutkan dengan kursi belajarnya yang bergeser sendiri. Namun dia mencoba untuk melawan rasa takutnya itu. Dia segera mempercepat membereskan pecahan miniaturnya itu dan dibawa ke belakang rumah ke tempat sampah. Setelah dari belakang rumah, dia langsung kembali ke kamar. Tapi saat dia berjalan menuju ke kamar, dia mendengar ada suara tapakan kaki seperti suara anak kecil yang sedang tertawa. Karena penasaran, Ali pun menoleh ke belakang, namun ternyata tidak ada apapun di sana. Bahkan saat dia melewati kamarnya Bu Hesti yang terlihat pintunya terbuka sedikit, saat itu dia melihat di dalam kamarnya Bu Hesti ada sosok anak kecil yang berlarian di atas kasur Bu Hesti menggunakan popok. Karena penasaran, dia pun mencoba melawan rasa takutnya itu dan masuk ke dalam kamar. Namun anehnya, ketika Alif masuk melihat ke dalam kamar ibunya itu, sosok anak kecil yang tadi dilihatnya itu tidak ada di sana. Hal itu membuat Alif kebingungan. Loh, bukannya tadi perasaan ada anak kecil, kok sekarang gak ada? Apa cuma perasaanku aja ya? Iya mungkin aku cuma halusinasi. Ketika Alif hendak melanjutkan jalan menuju ke dalam kamarnya, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu. Segera dia pun membukakan pintunya dan ternyata Pak Gito yang baru pulang dari jualan di warung tempe mendoanya. Bapak kok baru pulang? Tumben. Iya, tadi rame banget. Ada yang makan di tempat sambil ngobrol jadinya lama. Kamu belum tidur? Belum Pak, lagi ngerjain PR. Ibu mana? Udah tidur Pak dari tadi. Saat itu Ali pun mencoba untuk bicara dengan bapaknya terlebih dahulu di ruang tamu. Oh iya Pak, ibu kok kasihan ya Pak? Apa kita gak bawa ke dokter saja Pak? Sudahlah, nanti juga sembuh. Yang penting kan sudah Bapak belikan obat terus. Tapi Pak, udah, Bapak mau tidur dulu capek. Pak Gito pun beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan kaki dan mukanya, kemudian lanjut tidur, meninggalkan anaknya yang masih kebingungan. Singkat cerita, keesokan paginya, Bu Hesti terlihat sangat tidak berdaya sekali. Wajahnya pucat sekali dan tubuhnya kurus kering serta terlihat lemas. Alif yang melihat keadaan ibunya seperti itu, dia sangat tidak tega. Dan saat itu, Alif pun berniat akan membawa Bu Hesti ke rumah kakeknya dan minta bantuan. Pagi itu Alif putusin untuk izin tidak berangkat sekolah. Sementara Pak Gito pagi itu masih tertidur pulas belum bangun juga. Alif langsung membawa ibunya ke rumah kakek yang masih satu desa namun beda RT. Pak Gito tidak tahu akan hal itu. Mereka saat itu berboncengan naik motor. Dan setibanya di rumah kakek, kakek juga menduga kalau Bu Hesti ini bukan mengalami sakit biasa. Dan dia segera meminta seorang ustadz kenalannya untuk membantu ngobatin Bu Hesti. Dan tak berselang lama tibalah seorang ustadz di rumahnya si kakek. Namanya Ustadz Riza. Beliau langsung menerawang penyakit yang ada di tubuhnya Bu Hesti. Ustadz Riza pun kemudian terkejut ketika mendapati di tubuhnya Bu Hesti terdapat bekas tanda-tanda akibat jamahan dari makhluk astral. Dan Pak Ustadz mengira bekas itu adalah bekas dari sosok tuyul. Ustadz Riza pun dengan segera membacakan doa-doa dan mengusir sosok itu dan membentengi tubuhnya Bu Hesti dengan pagar gaib dari doa-doa yang dilantunkannya. Hembusan angin pun saat itu datang membuat suasana menjadi mencekam, membuat Ali pun merinding. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Bu Hesti pun kembali pulih seperti semula lagi, namun tubuhnya masih terasa lemas. Kemudian Pak Ustadz memberikan segelas air putih yang sudah didoakan. Pak Ustadz Riza kemudian menjelaskan kalau ternyata Bu Hesti ini
telah dijadikan tumbal oleh suaminya sendiri dengan ingon-ingon milik suaminya. Setelah saya terawang, ternyata Bu Esti ini diikuti oleh sosok tuyul, dan sosok tuyul ini merupakan peliharaan dari suaminya sendiri untuk pesugihan. Astagfirullahaladzim. Si kakek dan Ali pun langsung terkejut mendengar hal itu. Akhirnya mereka mutusin Bu Esti untuk tinggal dulu sementara di rumah si kakek. Hari itu Alif langsung nyamperin bapaknya yang sedang tidur di rumah dan akan ngasih tahu kalau Bu Esti akan nginep di rumah kakeknya untuk sementara. Pak, aku sama ibu sementara mau nginep dulu di rumahnya kakek. Emangnya kenapa? Gak apa-apa pak, pengen nginep aja di sana. Oh, ya sudah gak apa-apa. Saat itu Bagito pun mengiyakan ucapan Alif jika Bu Esti akan menginap di rumah kakeknya. Dan malam harinya, Bagito melakukan ritual lagi di dalam ruangan gudangnya dan mulai mencari harta milik warga lagi dengan peliharaannya. Tanpa sepengetahuan Bagito, Alif yang sudah muak sama kelakuan bapaknya itu karena tega menumbalkan istrinya sendiri, dia memberitahukan kepada warga soal Pak Gito yang telah menjebak istrinya sendiri dan berniat akan menggerebek rumahnya malam ini juga. Alif sudah tidak peduli lagi dengan bapaknya dan dia berharap hal itu bisa membuatnya jerah. Para warga pun juga tidak menyalahkan Alif ataupun Bu Esti karena mereka tahu bahwa mereka juga jadi korban dari keserakahan Pak Gito. Bahkan di desanya itu, Alif mendengar rumor soal banyak warga yang kehilangan uangnya dan juga perhiasan. Menurut warga yang menduga karena ada tuyul di sekitar desanya. Warga pun kemudian berbondong-bondong dan mulai mengepung rumahnya Pak Gito dan langsung menyuruh Pak Gito untuk segera keluar. Pintu pun digebrak. Para warga langsung berteriak memanggil Pak Gito untuk segera keluar. Pak Gito kala itu sedang menghitung uang hasil curiannya dan kaget ketika mendengar teriakan dari warga yang ada di luar rumah. Dia pun panik dan tidak membukakan pintunya. Warga pun yang emosi dengan paksa mendobrak pintu dan menggeledah isi rumah. Dan saat mendobrak sebuah kamar, mereka mendapati ruangan itu ada lilin dan juga sesajen serta uang yang belum selesai dihitung. Makin marahlah warga kala melihat hal itu dan ternyata Pak Gito itu bersembunyi di dalam lemari di ruangan itu. Namun akhirnya usai digeledah semua, dipergok salah satu warga saat sedang kesal karena belum menemukan keberadaan Pak Gito. Saat itu dia nendang lemari dan merasakan ada sesuatu di dalam lemari itu. Akhirnya saat dibuka nampaklah Pak Gito dan akhirnya dia pun diamankan oleh warga. Bahkan kala itu sempat ada yang memukulinya, namun kemudian amarah warga bisa diredakan dan Pak Gito pun langsung dibawa ke pihak berwajib dan ditahan di dalam penjara. Bahkan saat itu, Alif dan Bu Hesti tidak peduli lagi atas apa yang terjadi pada Pak Gito. Dan semenjak berada di dalam penjara, Pak Gito selalu mendapatkan gangguan-gangguan. Dan tiba-tiba saja, saat itu Pak Gito didatangi oleh sosok tuyul peliharaannya itu. Pak Gito langsung terkejut ketika melihat sosok itu yang sangat murka kepadanya dengan kedua mata merah menyala menatap tajam ke arahnya. Kamu telah melanggar janji dan tidak memberiku bayaran. Bukankah selama ini aku telah mengizinkan kalian untuk menyusu kepada istriku? Tapi sekarang tidak. Kamu sudah tidak menepati janji lagi. Dan sebagai bayarannya kau yang akan aku jadikan tumbal. Tidak, jangan. Namun sosok itu langsung mendekat ke arahnya Pak Gito. Pak Gito pun langsung berteriak ketakutan. Sampai akhirnya sosok itu langsung menyerang Pak Gito. Sosok itu kelihatan murka karena belum mendapatkan bayaran. Ternyata saat tuyul itu hendak menyusup ke Bu Hesti yang ada di rumahnya si kakek, ternyata tidak bisa masuk ke rumah karena selalu terpental kepanasan karena di dalam rumah itu dipasangi benteng gaib oleh Ustadz Riza, sehingga tuyul itu tidak bisa masuk ke dalam. Akhirnya perjanjian pun terlanggar karena Pak Gito tidak bisa memberikan bayarannya. Dan malam itu juga si tuyul langsung menyedot paksa darah Pak Gito yang sedang ketakutan itu. Pak Gito pun akhirnya kekurangan darah hingga akhirnya pingsan malam itu.
Esoknya penjaga sipir menemukan Pak Gito tergeletak pingsan dengan kondisi badan yang langsung kurus kering dan pucat sekali. Dengan segera Pak Gito pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dan dilakukan perawatan. Namun tak sampai 1 hari, Pak Gito akhirnya meninggal dunia karena kekurangan darah. Dan saat itu Pak Gito meninggal dalam keadaan tubuh yang kurus kering, pucat, layaknya orang yang tidak ada darahnya. Dia tewas akibat peliharaannya sendiri. Akhirnya jenazahnya pun dimakamkan hari itu juga. Kala itu Bu Hesti dan Ali pun hadir ke pemakamannya. Namun para warga yang datang bertakziah kebanyakan mengatain serta menggunjing Pak Gito yang sudah memelihara tuyul dan meninggal secara mengenaskan. Kasihan ya, sekarang Pak Gito meninggalnya mengenaskan. Ya pasti dia sudah dijadikan tumbal karena pesugihan yang sudah dia lakukan sendiri. Yang lebih kasihan tuh Bu Hesti, dia tidak tahu apa-apa malah jadi korbannya. Saat itu segera jenazah akan dimakamkan di pemakaman yang terdekat. Singkat cerita, hampir 1 tahun pembangunan jalan raya akhirnya selesai juga. Bu Hesti kini lanjut dagang mendoan lagi seperti dulu dan dibantu oleh Alif di warung lamanya. Bahkan tak jarang Alif sampai lembur larut malam dan sekalian belajarnya di warung. Kini mereka hidup seperti biasanya lagi, dagangannya juga lari seperti dulu lagi, dan sedikit demi sedikit mereka mencoba melupakan kejadian yang sudah terjadi di masa lalunya. Mereka memilih melanjutkan hidup dengan bahagia dan mencari rezeki yang halal. Bahkan kabarnya, di desa sebelah, Pak Neman juga digerebek oleh warga dan berhasil diamankan. Warga juga menemukan istri Pak Neman yang nasibnya lebih parah dari Bu Hesti. Dia ditahan atau dikurung paksa di kamar oleh Pak Neman. Dan kabarnya sekarang, istri Pak Neman masih dalam masa perawatan di rumah sakit dan semoga cepat pulih. Sedangkan Pak Neman dikabarkan telah tewas baru-baru ini, bahkan meninggalnya itu tidak wajar, seperti yang dialami oleh Pak Gito. Sungguh mengenaskan. Pesan kali ini, kekayaan dunia ibarat air lautan yang asin, semakin banyak kau minum, maka makin hauslah yang hanya kamu dapatkan. Carilah rezeki dengan cara yang halal dan jangan mudah terpengaruh oleh perbuatan yang menjerumus ke dosa besar, meskipun dengan cara instan mendapatkan uang yang lebih banyak. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.